Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu Virgo untuk rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Virgo. Ini energi dirimu dengan dirinya. Ya, Knight of Cup di sana, kemudian ada wow. Jangan-jangan ini hubungan lagi hot-hotnya banget ya. Iya, bener. Lagi hot-hotnya kalau Mari nampak ya, lagi yang kayak seperti dua orang yang akan sulit ini untuk dipisahkan gitu ya. Dan kalau Mari lihat di rentang tutup bulan Januari ini, nampaknya si pasangan kamu cukup cukup agresif nanti untuk coba ngedeketin kamu, terutama jika dia pria. Kalau dia wanita tentu model keagresifan berbeda ya. Biasanya perempuan itu tuh mainnya pasif agresif gitu ya, nggak terlalu banyak melakukan ini melakukan itu gitu ya, tetapi di dalam dirinya itu tuh kayak harap-harap cemas gitu ya. Kalau kamu datang menghubungi, kalau kamu datang ngajak jumpa, kalau kamu gini, kalau kamu begitu, dan seterusnya gitu ya. Kalau perempuan kan biasanya, terutama orang kita Indonesia atau orang Asia, itu kan kita masih pakai acara ada pantes-pantesannya kan gitu ya. Kalau cewek kan, nah di sana harus kayak menahan diri, harus yang lebih pasif seperti itu kan. Nggak boleh terlalu vulgar, nggak boleh nelfon duluan, nggak boleh ngajak jumpa, mesti pandai bersandiwara ya, mau tapi seolah-olah tidak mau gitu ya, berhasrat tapi seolah-olah tenang. Gitu kan kalau main Indonesia tuh kita terutama perempuan disuruh berbohong, disuruh ya, soalnya ada moral, ada adat istiadat gitu ya, yang mengkondisikan perempuan agaknya ndak boleh berlaku bebas seperti mengejar apa yang diinginkan, apa yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi pasif agresif mainnya. Namun kalau kamu sedang koneksi sama cowok gitu ya, cowok tentu dianya itu tuh akan memburu kamu, dia akan kejar kamu gitu ya. Dia seseorang yang kalau dia udah jadi kekasihmu, suamimu atau istrimu, dia bisa aja kayak mau nempel terus gitu loh sama kamunya gitu ya. Dia akan coba bikin kamunya itu tuh nyaman dekat dia, punya kebutuhan besar dalam hubungan kalian berdua ini. Ada itu tuh yang mau kayak melumpuhkan kamu. Melumpuhkan dalam tanda kutip loh ya, bukan arti harfiah ya, bukan dia mau patahin jempol kakimu, enggak ya. Enggak, kayak bikin kamu itu tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu lah. Kamu punya kebutuhan yang besar ke dia, baik secara mental, emosional, lahir, batin gitu ya di sana. Apalagi di sini tuh memang gairahnya dia lagi besar-besarnya sama kamu. Walaupun mungkin hubungan kalian sudah lama nih ya, misalnya udah jadi suami istri kaliannya entah belasan tahun atau mungkin sudah puluhan tahun, tapi momen bulan Januari ya, 10 hari tutup Januari, Mari nampak kayak naik aja gitu, naik aja di situ tuh sensasi gairahnya, seolah-olah kamu adalah kekasihnya dia, pacar yang baru dia ajak jalan gitu ya. Kayak ada fantasi gitu ya, fantasi kamu dilihat lain, kamu dilihat beda, kamu bukan istrinya dia, tapi kamu adalah wanita yang baru dia ketemuin. Bisa gitu ya, bisa gitu. Jadi lagi hot-hotnya ya, lagi bergairahnya dia sama kamu. Jadi kalau suami istri ini maaf aja ya, jika suami istri ini maaf, ini nanti bisa tuh banyak ajakan aktivitas seksual ya dari suamimu ini atau dari istrimu ini. Gitu. Dia akan goda kamu terus. Naik libido ya, naik libido.
ke kamu sebagai suaminya dia atau kepada istri sebagai istrinya gitu. Atau ya kalau misalnya untuk beberapa ini maaf aja jika kalian masih pacaran tetapi sudah ada di sana itu tuh pernah aktivitas seksual, maka ya permintaannya dia untuk masuk kamar sama kamu ya tutup ke lambung, itu tuh akan lebih sering di situ ya. Kalau ini hubungannya masih baru-baru, katakan PDKT gitu ya. Ini kan hubungan kalian sudah bukan lagi hubungan cinta-cinta monyet gitu ya. Jadi alangkah baiknya, terutama kalau kamu Virgo, ini perempuan gitu ya. Kalau kamu perempuan, kamu baru PDKT dengan seseorang ini, memang kamu harus pandai-pandai jaga diri gitu ya. Sebab nanti adegan physical touch ini tuh bakal sering gitu. Kalau memang kamu punya apa itu namanya ya, kamu pegang agama gitu ya, peraturan agama, atau ada moralmu, kamu pegang moral gitu ya, moral yang sebelum menikah tidak boleh ada aktivitas intim, aktivitas merangsang, maka memang kamu harus pandai-pandai jaga dirinya kamu dari seseorang ini gitu ya. Dia bisa aja kok kayak namanya orang lagi terbakar gairah gitu ya, terbakar gairah. Jadi lahir dan batinnya dia itu tuh minta, mengharapkan kamu gitu loh. Nah jadi ya hati-hati di sana, hati-hati gitu ya. Kalau boleh yuk jangan ketemunya itu tuh hanya berduaan gitu ya. Hindari kemungkinan ada waktu-waktu private kalian berdua, hindari gitu ya. Tetapi ya kalau ya itu tadi, kalau hubungan ini masih PDKT ya, kamu hati-hati. Seseorang ini tuh dia bisa aja bombing love sama kamu. Soalnya kalau ini hubungan baru-baru, ini bukan cinta, tapi ini tuh ketertarikan yang sangat luar biasa gitu loh ya. Takutnya di awal-awal itu tuh gairah meledak-meletup, tapi begitu dapat yang dia harapkan, yang dia inginkan dari kamu secara lahir dan batin, cepat melandai energinya. Soalnya ini tuh energi lagi tidak terkontrol. Ini ibaratnya chemical tubuhnya dia itu tuh lagi membanjiri, mematikan akal sehatnya dia dan menghidupkan sisi-sisi diri yang tadi itu, yang butuh kepuasan, yang butuh kenikmatan. Nah, di situ ya hati-hati di sana. Kecuali kalau sudah suami, sudah istri, wajar. Aktivitas seksual mah wajar, itu salah satu kunci pengikat gitu kan, kunci pengikat rumah tangga. Nah di sana. Namun mari lihat, memang kamu agaknya kurang mau meladeni si pasangannya kamu ini gitu ya. Mungkin kamu ya kalau misalnya lagi PDKT sama dia, jangan-jangan ya fasenya kamu lagi mau menilai dulu kan siapa seseorang ini. Kira-kira apa yang bakal bisa terjadi gitu ya. Kemungkinan baik apa yang bisa kamu terima dalam hubungan kalian. Iya memang kalau melihat kamu bisa yang seperti mau lari-larian gitu ya. Nampak-nampaknya untuk saat ini kalau lagi PDKT kamu tidak mudah untuk didapatkan. Kamu masih bisa mari nampak ngebentengin dirinya kamu. Tapi namun hati-hati, soalnya kalian orang Virgo. Orang-orang Virgo itu tuh bisa hebat bertahan di awal, tapi kemudian jatuh tersungkur gitu. Begitu membuka diri bisa rusak gara-gara hubungan. Semoga kamu tidak Virgo yang seperti itu gitu ya. Soalnya kalian energi feminim gitu ya. Sekalinya jatuh cinta bisa bodoh gitu. Ya. Bisa bodoh. Ini maaf aja ya Virgo ya. Nah, di sana. Namun ya itu tadi, bahwa di awal-awal PDKT, kalau hubungan ini PDKT, kamu masih bisa kayak pengen dikejar, kamu lari-larian, kamu masih bisa lah melindungi dirinya kamu sendiri.
pegang kuat-kuat itu gitu ya, pertahankan kuat-kuat seperti itu. Jangan gampang-gampang kamu menyerahkan dirinya kamu sama si seseorang ini. Yang tadi Mari bilang kayak masih bombing seks dia, bombing seks, masih bombing love dia sama kamu gitu ya. Itu akal sehat belum jalan. Nah di sana. Nah tapi kalau ini hubungannya kalian pacaran, Mari nampak kayaknya dalam relationship pacaran ini kamu udah ketemu ya sama beberapa hal tentang si dianya yang bikin kamu kok kayak kurang yakin gitu loh. Ya, kurang yakin mau ngebangun relationship dengan si dianya. Gitu. Cuman ya kamu seneng gitu ya, digilai sama dia gitu ya, diharapkan sama dia gitu ya. Kamu kayak suka gitu loh perlakuan dari pacarnya kamu ini ke kamu. Gitu. Jadi kalau akal sehatmu mungkin bilang, aduh nggak usah deh ngelanjutin relationship ini gitu ya, atau harus berhati-hati dalam relationship ini, nggak boleh pakai cinta-cintaan yang terlalu dalam, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mari lihat sudah ada peraturan-peraturan yang sedang kamu coba terapkan gitu ya pada dirimu sendiri ketika menjalani hubungan pacaran ini dengan si dia gitu. Jadi kayak kamu masih main jurus-jurus gitu ya sama si pasangannya kamu ini gitu. Kamu yang belum kayak spontan mau berlaku gitu. Kamu masih banyak timbang-timbangnya, mikir-mikirnya gitu kalau Mari nampak ya. Jadi ya mungkin beberapa di antara kalian sepertinya ada juga ini menerima dia hanya demi supaya kamu tidak jomblo gitu ya. Atau barangkali beberapa di antara kalian kamu butuh sesuatu pula dari seseorang ini. Entah saat sekarang itu tuh ada kebutuhannya kamu, entah soal bantuan finansial kah gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara kalian yang memang juga punya kebutuhan seksual gitu. Jadi ya hanya mau mendapatkan kebutuhan aja. Makanya kamu masih tetap ngejalani relationship ini dengan si pasangannya kamu gitu ya. Nggak mestilah yang harus material, uang gitu ya, ataupun seksual. Ada yang lain-lain lah. Misalnya kamu mau memanfaatkan dia supaya membantu karirnya kamu, itu juga bisa. Untuk membantu bisnismu, membantulah sesuatu yang bisa, yang memang kamu butuhkan bantuan, misalnya seperti itu. Atau yang seminim-minimnya biar kamu nggak diceng-cengin gitu ya sama temen tongkrongannya kamu, nggak dikatain jomblo lapu gitu ya. Ya udah kamu terima dia. Nah di sana. Tapi kamu nggak yang terlalu mau ngarep-ngarep betul. Setidaknya sampai saat tutup Januari, kamu bisa kontrol dirinya kamu. Kalau Mari nampak ya, kamu masih mampu untuk menjaga kewarasannya kamu ketika ngejalani relationship dengan si seseorang ini. Nah kalau ini sudah hubungannya suami istri, nggak tahu Mari, ini entah kenapa kamunya itu tuh masih yang seperti belum lebur gitu ya ke si pasangannya kamu. Atau memang kamu hanya lagi mau bikin gimmick-gimmick gitu ya dalam hubungan kalian. Jadi yang seperti dia, kalau walaupun dia udah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu ya, tapi kamu ingin melihat dia memohon, kamu ingin ngelihat dia berlaku mengejar-ngejar kamu, gitu-gitu kayaknya ya. Jadi mau kayak bikin hidup gitu lah relationship ini. Jadi jangan gara-gara kamu istrinya dia atau suaminya dia, lantas kamu modelnya itu tuh pasrah aja gitu ya. Enggak. Kamu ya pengen juga ngerasain sensasi-sensasi, dikejar-kejar layaknya anak-anak muda yang lagi dikejar sama seseorang kan gitu-gitu, jangan-jangan ya. Di situ ya untuk beberapa. Atau yang mungkin dalam hubungan rumah tangga kalian ini ya bisa aja sih, jangan-jangan memang kamu punya motif gitu ya. Kalau cinta barangkali kamu nggak cinta-cinta kayak gimana banget lah sama si pasangan, sama suaminya kamu ini atau sama istrinya kamu ini. Namun ya sudah terlanjur menikah misalnya seperti itu ya, atau pernikahan ini tuh sebab karena jodoh atau ya entah karena apalah gitu ya.
Makanya kamu mau menjadi suaminya dia, mau menjadi istrinya dia, tetapi di situ tuh kamu belum lebur gitu loh dengan si suaminya kamu ini atau dengan si istrinya kamu ini gitu ya. Tetapi jangan-jangan ini pembacaan memang lebih cocok sama hubungan yang masih pacaran gitu ya. Soalnya kok kayak aneh betul ya jika suami istri tapi energi yang seperti ini. Soalnya ini energinya masih energi, terutama dari kamu itu tuh energinya masih ringan banget gitu loh sama si pasangannya kamu. Ya atau ini memang masih fase-fase, jangan-jangan pernikahannya masih baru gitu-gitu ya. Nah tapi itu ajalah intinya, bahwa kalau Mari lihat kamu masih ingin ada memberikan batasan dengan pasangannya kamu, sebab mungkin karena ingin menghidupkan suasana, atau ya memang betul kamunya itu tuh belum bisa menyatu betul dengan si seseorang ini. Masih ada motif-motif tertentunya kamu mau membuka diri ke seseorang ini gitu ya. Kalau kamu punya niatan untuk memanfaatkan, oke, terutama kalau kalian ini tuh masih hubungannya pacaran atau masih modelnya PDKT. Misalnya Virgo, kamu punya niatan untuk memanfaatkan kehadirannya dia, terutama dari sisi finansial, dari sisi seksual gitu ya, atau kamu mau memanfaatkan kehadiran seseorang ini tuh untuk mensuplai hal-hal yang kamu inginkan, maka mendingan jangan dah gitu. Sebab yang tadinya kamu rasa kamu bisa memanfaatkan dia, nanti kamu yang akhirnya termanfaatkan di sini. Soalnya pesona dari seseorang ini, kemampuan seseorang ini nanti menaklukkan kamu cukup besar gitu ya. Jangan nanti di perjalanan berikutnya kamu modar dalam hubungan kalian berdua ini gitu. Apalagi jika ini tuh hanya lagi gairah chemical tubuh saja dianya, karena ini tuh energinya cepat melonjak tinggi, bisa dia gini gitu sama kamu, tapi cepet bosannya. Nah itu jangan dia sudah masuk fase bosan, kamu lagi fase hot-hotnya, patah hati nanti, rumit nanti hidupnya kamu gitu ya. Mendingan untuk dengan dia, kalau memang kamunya mau serius, baru kamu jalan. Kalau hanya mau memanfaatkan, seolah-olah kamu berhasil memanfaatkan dia, tapi nanti pada akhirnya kamu akan membayar mahal gitu ya. Kamu akan membayar mahal menjalani hubungan ini, karena mau menjalani hubungan ini gitu. Gak setimpal nanti yang kamu dapat. Nanti kamu nangis-nangis, nanti kamu menyesal gitu ya. Hati-hati di sana gitu. Soalnya energi negatif dalam relationship kalian ini ya, terutama yang PDKT dan pacaran, itu tuh cukup kenceng. Ini bisa menyebabkan terjadi karma ya. Terjadi karma di sana. Karma yang gak manis lah. Seperti itu ya. Kalau untuk hubungan rumah tangga, kamu yang kayak mau dikejar-kejar, kamu yang apa, ya wajar aja sih, supaya menyala juga ya, nggak membosankan relationship ini. Nah seperti itu. Oke baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn di sana, berikut Sagittarius, ada energi dari Pisces, hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi Aries, Leo masuk, dan pembacaan ini ditutup oleh energi dari Scorpio ya. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.